saya berkumpul dengan teman-teman yang satu nasib, Pak. Ya. Tipikal semua bermasalah, di benaknya semua berpikir pingin lutas utang. Kalau di rumah Ya. kan kayaknya kita aja gitu yang Nah, punya ketika utang. di rumah Pak yang berpikir tuh, Iya. oh gue gitu. Terus kalau mengacu ke angka, kayak gede Paling banget gede angka kita. gitu kayaknya gitu. Ternyata hampir jadi nomor buncit, Pak. Perasaan saya tuh di sini tuh, Bapak tahu nggak? Perasaan saya tuh kayak udah lunas utang loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan, asal dari Bekasi ya. Alhamdulillah memiliki kesempatan untuk menjadi bagian daripada kegiatan TBE yang diselenggarakan MMC. Istri saya bagaimana Bu? Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Yuli dari Bekasi, tapi asalnya dari Ciamis ya, cuman tinggal di Bekasi gitu. Sehari-hari saya itu adalah praktisi atau usaha di bidang retail besi baja ya. Saya beberapa tahun yang lalu memiliki toko sampai 3 atau 4 unitnya, 4 toko itu, dan saya juga mengembangkan pariwisata di Ciamis. Ini mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan karena usaha saya itu kebetulan mendapat permodalan dari perbankan, di mana efek terutama dari COVID itu sungguh luar biasa, terutama di sektor pariwisata. Dalam hal ini saya sampai dalam kondisi kolab dan dalam kategori ketika berutang tuh kondisinya macet, dikatakan macet dan sudah dalam ancaman untuk dilelang aset. Saya bisa bergabung di TBE ini awalnya itu dapat informasi dari teman Pak Haji Taufik yang udah mengikuti PTBR yang tempo dilaksanakan. Dia ngajak saya, meyakinkan untuk bisa ikut di TBE ini karena tahapan untuk bisa dia menginformasikan bahwa ada komunitas tanpa riba ini, MTR, masyarakat tanpa riba, yang bisa memberikan pencerahan atau solusi untuk keluar dari permasalahan ingin lepas dari riba. Ketika saya mendapatkan informasi atau ajakan ketika untuk bergabung menjadi peserta di TBE ini, saya jujur aja nggak tertarik Awalnya karena ada beberapa alasan. Saya kalaupun punya uang, kenapa saya harus bayar sebesar itu, yang mending untuk ngangsur, saya bilang gitu kan. Nah seperti itu. Ketika tawaran itu sampai tempat saya menjawab kurang lebih dalam arti begitu. Tapi ada rasa penasaran, pengen tahu. Akhirnya tanpa pengetahuan Haji Opik, saya iseng-iseng apa sih? Saya cari-cari gitu kan, cari-cari itu di YouTube gitu kan. Istri saya mulai lihat apa sih Pak? Iya. Gitu. Kepo rupanya dia ini. Itu mah mungkin gitu Pak, hal-hal yang aneh rupanya kegiatan kayak gitu. Memang ada katanya yang bisa membebaskan utang gitu kan. Kita harus cari tahu lebih banyak informasi ya ketika itu. Dia tuh pokoknya minor lah penilainya tuh, katanya mbah punya uang mending buat cicilan aja gitu kan. Hari Rabu kemarin subuh saya belum memastikan, belum terregistrasi untuk ikut di bagian daripada kegiatan ini. Belum ada. Saya tiba-tiba Haji Taufik meyakinkan sampai dia nangis karena rasa sayang sama saya karena begitu dekatnya ya. Nelpon, abang harus ikut. Ini ilmu. Saya udah ikut TBR, TPBR. Itu udah kayak mendapatkan bagaimana cara menghadapi permasalahan ini, itu kan. Tapi tidak bisa dijelasin ya Pak ya. Saya bilang ya udah, kalau kamu udah memiliki ilmu itu kenapa nggak sharing ke saya aja. Nah, saya masih ragu tetap. Nggak bisa bang, abang harus datang. Ini jangan-jangan
komunitas yang harusnya akan membeat kita gitu kan wajar Pak. Ya betul kan ya Bu ya. Iya, Jangan ada begitu ya. beat Ada gitu apa kan. gitu sebenarnya. Tapi saya kan bukan anti beat. Ketika beat itu adalah positif nggak apa-apa. Kali saya dijampe langsung lunas utang. Maaf bukan seperti itu. Nah selanjutnya ketika Haji Taufik dan Ibu Haji Reni itu meyakinkan ayolah ikut, ini kesempatan yang baik. Akhirnya saya luluh. Mau sendiri harus Mau berdua. sendiri katanya. harus berdua ji. Kata orang Sunda mah saya tuh boga duit. Ada duit juga nih udah mau di auto debit sama pihak bank. Ya. Udah segera tarik aja kata Ya. dia itu kan. Segera ambil aja dah. Ambil aja. Ngapain sih udah hentikan? Loh kok dihentikan? Nah inilah istimewanya. Kita diberikan keyakinan dan kita juga meyakini setelah memiliki ilmu dari PTBR tadi, saya udah nggak mau lagi melakukan pembayaran cicilan-cicilan gitu. Seperti itu. Akhirnya saya datang di sini. Lah pelan-pelan mulai ini saya mau acara apaan sih? Sementara Haji Topik udah cukup familiar kan karena udah kali kedua gitu. Udah saya kayak kebau dicocok hidung kali ikut aja. Itu daftar. Akhirnya dia transfer, Bu. Udah deh Bu, kita gagal bayar nih ke si abang untuk bulan ini gitu kan. Ya itu kan. Ada hal yang cukup menggelikan bagi saya itu ya itu Pak, menggelikan tapi awal-awal datang di sini tuh loh kok tipenya begini gitu ya. Kok tipenya model-model pertemuannya kok begini gitu kan. Nah, setelah ada tahapan itu terkikis muncullah kan diawali dengan senam gitu Pak. Kok gini aja kok ini kita happy mau apa sih? Belum kepikir konsepnya seperti apa. Nah itu mulailah ketika datang coach yang pertama itu Pak siapa tuh Pak? Yang pertama itu Pak Ahmad ya. Pak Ahmad. Mulai dapat pencerahan. Mungkin inilah yang namanya konsep atau apa labelnya sendiri kan TBE. Artinya memang di basic ya. Akhirnya saya mendapatkan ini. Karena apa? Ya karena hal-hal yang udah sangat saya ketahui pun dimohon untuk dilepaskan. Kita diibaratkan harus menjadi gelas kosong, bersih dan terbuka. Saya ikutin aja deh. Ada hal yang luar biasanya itu ketika coach yang kedua Pak Dr. Karmono itu memberikan pencerahan terhadap kita itu, wah ini lebih kepada spiritual nih yang masuk. Saya bilang apa cukup dengan doa begini aja gitu kan untuk lepas dari riba gitu kan. Ini maunya, tapi kenapa teriakannya siapa yang membalas utang, siapa yang yakin utang, mau lepas utang kok dari kayak gini, muncul lagi keraguan Pak. Iya kan, muncul lagi keraguan, wajar seperti itu. Akhirnya saya coba ikutin, saya lulu. Pas istirahat katanya Bu bagus Bu, terusin mulai Bu saya gitu kan. ada dihampirilah sama tim yang di luar tuh yang bisa pendampingan, meyakinkan bahwa ini adalah duit ini gitu. Artinya wah kok malah saya dapat informasi yang lebih real untuk pelunasan utang itu teknisnya tuh ada di mereka bukan di sini gitu. Saya mulai sadar labelnya juga ini kan basic gitu kan. Basic artinya mungkin ini tahapan awal. Ya ini alhamdulillah Pak. Kalau bicara perasaan, saya bergabung dari hari pertama sampai hari ini hari terakhir ya, itu luar biasa. Luar biasa dalam artian saya berkumpul dengan teman-teman yang satu nasib Pak. Ya. Tipikal semua bermasalah, di benaknya semua berpikir pingin lutas utang. Kalau di rumah kan kayaknya kita aja gitu yang punya ketika utang. Di rumah Pak yang berpikir tuh kok gue gitu. Terus kalau mengacu ke angka kayak gede banget gede, angka kita. Gitu. Ternyata hampir jadi nomor buncit Pak. Gitu kan ya artinya saya bukan tidak menghargai mereka yang lebih besar dari kita.
Dulu kan mungkin bangga Pak ketika dapat kredit besar, wow gue dapat gede, lu mah dapat segitu. Nah itu, tapi sekarang saya balik, untung gue dapat kecil, lu sampai belasan. Ya bercanda kita udah mencair sama teman-teman. Oke lah guys, oke nggak apa-apa. Ya itu perasaan saya tuh di sini tuh, Bapak tahu nggak? Saya perasaan saya tuh kayak udah lunas utang loh Pak. Gitu. Bagaimana dengan perasaan dirimu? Sama aja iya. Kayaknya gini, titik terang itu udah ada gitu ya. Yang tadinya di rumah itu aduh gimana nih kita itu punya utang tuh kayak ada telepon dari si abang itu kayak yang udah nggak mau menghadapi, kadang nyuruh bapaknya udahlah situ aja yang ngehadapin gitu ya, karena memang udah ya saling. Pas udah di sini alhamdulillah gitu, yang gelisah, yang segala macam udah capek kayaknya udah mikir ulang, sekarang mah udah semangat banget kita itu untuk menutup hutang, melunasi hutang gitu. Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah yang ini ya, yang katanya kan kalau pengen melunasi hutang niat dengan tekad yang bulat, pasti Allah mendampingi. Itu yang paling yakin itu. Iya. Kemarin pulang juga kita ya udah di jalan tuh udah cerita aja gitu. Gini gitu, jadi udah. Ada perubahannya Bu dari Bapak? Soalnya gini ya. Satu hal, saya bicara perubahan, saya potong ya. Saya untung ya Mas ya. Untung datang berdua sama dia. Karena apa? Dulu sempat udah mau eksekusi untuk menyelesaikan utang, saya dengan menjual aset. Itu kan udah bener. Saya mau melunasin utang dengan aset. Yang terjadi apa? Berantem Pak. Dia nggak terima. Janganlah. Ini kan aset berharga. Nah itu Pak, alhamdulillah. Setelah dari dia sini disertakan di sini, sekarang udah satu frekuensi Pak. Aduh mantep. Ya rupanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas pengalaman saya ikut di TBE, termasuk perasaan saya tuh ya udah kayak lunas utang. Pokoknya yes. Iya. Dari Ibu tadi kepotongnya gimana? Ada nggak perubahan? Sebelum dan sesudah. Sebenarnya mah nggak begitu, maksudnya gini, Bapak itu perubahan saya ya. Boleh dari mana Bapak, dari Ibu? Kalau Bapak itu memang dari dulu juga enjoy gitu. Kayak yang tidak dipikirkan, walaupun mungkin dia memikirkan ya. Gimana ini harus gimana, tapi nggak diliatin dipikirinnya gitu. Touring terus ya. Dia masih bisa touring, masih bisa kumpul-kumpul teman-teman gitu. Sekarang mah kita bertekad banget ya, pengen melunasi hutang, jadi kayak udah plong gitu. Kompak. Padahal saya belum tahu yang sesi yang nanti gitu ya, kayak gimana nanti sampai mendetilnya kan. Sekarang mah belum sampai gimana caranya gitu menghadapi si abang ini gitu. Ada di kedua tuh yang tentang Azam ya Pak Haji ya? Ya. Boleh ceritakan Pak? Saya kemarin diberi kesempatan atas bimbingan dari Coach Rasdatu, diberikan kesempatan untuk berazam. Awalnya Coach Rasdatu menceritakan perihal rekan beliau yang memang sudah lunas hutang dan akan menjadi coach di sini, yaitu pengalaman Pak Ahmad ya. Pak Ahmad itu saya sendiri apa sih azam? Ternyata saya tampilkan, masya Allah luar biasa. Jadi azam itu seseorang itu berazam itu mungkin seperti ini, membuat tekad untuk dirinya sendiri dengan memohon sepenuhnya kepada Allah. Versinya gini, pokoknya kalau bahasa Betawi mungkin, pokoknya gue akan lunasin utang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu ternyata melesetnya cuma selisih berapa hari ya, itu. Ya, banyak testimoni. Akhirnya saya benar-benar berani berazam juga, ini siapa tahu gitu ya. Dengan itu malah penuh keyakinan gitu, karena memang langkahnya sendiri sekarang udah mulai kita kuasai ya. Artinya saya kemarin berazam atas utang saya
yang sempat saya tuliskan itu apa namanya di tanggal berapa bulan berapa tanggal 27 bulan 1 ya bulan 1 2025 artinya mungkin apa namanya ini ada waktu kurang lebih berarti berapa ya 7 8 6 bulanan 11 12 7 bulan ya lah. kurang lebih 7 bulan ya. Iya. Ya saya mohon doanya dari semua semoga ajam saya terkabul ya. Satu itu untuk keberkahan hidup saya supaya benar-benar saya bisa berjalan di jalan Allah gitu ya, bukan di jalan aturan yang produknya manusia. Pokoknya saya minta doa dari semuanya seperti itu aja ya. Baik, terakhir mungkin Pak Haji ajakan dan Tapi saya bertekad ini adalah akan saya siarkan Ya. karena ini adalah hal yang sangat baik, sangat positif. Nanti akan saya coba datangin beberapa teman yang paling enggak di praktisi di keseharian saya yang di usaha baja. Semoga nanti ada respon dari mereka karena yang mencoba kita tawarkan kan ini solusi gitu. Saya akan sangat hati itu. Ini solusi gitu. Insya Allah kalau yang ditawarkan solusi biasanya nggak terlalu sulit lah untuk bisa diterima gitu kan. Ya sebenarnya itu aja Mas. Ya. mungkin kalau ada lagi tambahan Ibu, cukup. Udah cukup. Mungkin boleh tutup dengan salam Pak Haji. Ya. Ya. Terima kasih. Ini terima kasih atas kesempatan saya sekali lagi bisa ikut di TBE ini. TBE luar biasa. TBE luar biasa. Cash lunas. Saya sendiri udah merasa udah lunas utang. Iya. Segitu aja ya mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.